Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu krisis keuangan. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dwi Mufarihan, NIM 17, dan yang kedua ada Erni Diana, NIM 32, dan yang ketiga ada Alfi Rohmah Saada, NIM 37. Materi yang pertama akan saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab krisis keuangan. Ada 10 faktor, yaitu yang pertama, kesenjangan produktivitas yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi. Yang kedua, yaitu jebakan ketidakseimbangan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan struktur antar sektor produksi. Yang ketiga, yaitu ketergantungan pada utang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing. Yang keempat, yaitu stok utang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri. Yang kelima, yaitu banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di suatu negara. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah utang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Yang keenam, yaitu tidak jelasnya arah perubahan politik. Maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. Yang ketujuh, yaitu perkembangan situasi politik yang makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri. Yang kedelapan, yaitu argumen bahwa pasar finansial internasional tak stabil, kemudian mengakibatkan bubble ekonomi dan cenderung bergerak liar. Bahkan sejak tahun 90-an, pasar finansial lebih tidak stabil lagi. Hal ini dikarenakan tindakan perbankan negara-negara maju menurunkan suku bunga mereka. Yang kesembilan, yaitu kegagalan manajemen tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku dan kebijakan fiskal yang longgar. Yang ke-10, yaitu kelemahan sektor finansial yang overgraduate but under-regular. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian nasional. Yang pertama, dampak terhadap perkembangan ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1%. Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan 4 tahun 2008, di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 menurun sebesar minus 3,6% jika dibandingkan pada triwulan 3 pada tahun 2008, dan meningkat 5,2% dibandingkan dengan triwulan 4 pada 2007, yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya pada tahun 2008, yaitu 6,2% di triwulan 1, 6,4% pada triwulan 2, 6,4% pada triwulan 3. Penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan terus-menerus terjadi pada tahun 2009. Untuk menjaga kemerosotan pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi masyarakat akan diupayakan untuk tetap dijaga dengan menjaga daya beli masyarakat dengan melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap perkembangan sektor real. Dalam bidang infrastruktur, khususnya pada sektor transportasi, berkurangnya anggaran pemerintahan akibat krisis keuangan global mengakibatkan semakin tidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur transportasi. Di sisi lain, terjadinya kenaikan biaya transportasi akibat terdepresiasinya nilai rupiah dan inflasi. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kinerja infrastruktur transportasi dalam mendukung kegiatan ekonomi, antara lain penurunan tingkat keselamatan, kelancaran distribusi, dan terhambatnya hubungan dari satu daerah ke daerah yang lainnya.
yang terdapat beberapa sektor yang berdampak, yaitu antara lain sektor perumahan dan permukiman, sektor pertanian, dan sektor kehutanan. Kemudian yang terakhir yaitu dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian daerah. Dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian daerah antara lain dapat dilihat pada sektor perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta ketenagakerjaan. Di sektor perdagangan ini, sampai dengan bulan November 2008, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Lampung merupakan 10 besar provinsi dengan nilai perdagangan luar negeri yang terbesar. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi untuk mengatasi krisis keuangan. Banyak hal yang dapat mengatasi krisis keuangan dengan melakukan beberapa hal. Salah satunya yaitu berfokus terhadap aspek kesehatan masyarakat. Kenapa aspek kesehatan? Karena dengan mengoptimalkan aspek ini tentunya apabila kesehatan masyarakat didapatkan, maka dampak ekonomi dapat ditanggulangi dengan lebih cepat. Setelah itu, barulah pemerintah beralih kepada pembenahan ekonomi dalam negeri. Dengan menjaga daya beli masyarakat, aspek penting lainnya adalah dengan memperhatikan sektor usaha, mengingat dunia usaha ini dapat mengembangkan ekonomi. Selanjutnya yaitu solusi untuk mengatasi krisis keuangan. Yang pertama yaitu sadari sumber krisis yang terjadi. Yang dimaksud yaitu hal pertama yang bisa dilakukan sebelum memutuskan untuk mengatasi krisis adalah mengetahui apa sumbernya terlebih dahulu, atau knowing is half the battle. Mengetahui apa sumber masalah yang muncul dengan tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi yang tepat. Yang kedua yaitu buat budget plan yang tepat. Poin kedua ini setelah mengetahui sumber masalah adalah membuat rencana anggaran yang tepat. Membuat sebuah budget plan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari melakukan evaluasi kondisi keuangan sekarang, hingga langkah-langkah apa yang perlu dilakukan ke depannya. Yang ketiga yaitu prioritas kebutuhan dan pengeluaran. Kalau yang ini berdasarkan prioritas supaya kamu tidak bingung, maka kebutuhan yang harus dilakukan hal ini dilakukan supaya bisa meningkatkan efisiensi pengeluaran dengan budget yang dimiliki. Dengan pengeluaran yang terkendali, bisa lebih hemat untuk jangka panjang. Yang keempat yaitu segera cari cara penghasilan uang tambahan. Apabila memiliki kartu kredit penggunaan, sekarang juga apabila sering menggunakan kartu kredit untuk belanja, tahan dulu hingga kondisi keuangan membaik, karena jika dilanjutkan, akan menambah jumlah utang dan beban finansial dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu segera cari cara menghasilkan uang tambahan. Setiap orang memiliki sesuatu yang tepat mereka lakukan untuk mendapatkan uang tambahan, seperti menjual barang bekas, menjadi penulis lepas, atau pekerja paruh waktu. Yang terakhir yaitu perlu persiapan menghadapi krisis finansial. Hidup tidak dapat diprediksi, tetapi jika ada yang dapat kamu lakukan untuk mencegah krisis finansial, tentu saja itu harus dipersiapkan dan berhati-hati dari sekarang. Dengan persiapan yang tepat, kamu dapat mengubah krisis finansial menjadi keadaan yang lebih baik atau stay positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.